Pernahkah Anda membayangkan bagaimana perjalanan ribuan kilometer dan menembus 7 lapis langit bisa terjadi hanya dalam sekejap malam? Dalam logika matematika manusia, jarak adalah ruang yang memisahkan dua titik, dan waktu adalah durasi yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Pada abad ke-7, perjalanan dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu berbulan-bulan mengendarai unta. Namun, peristiwa Isra Mi'raj datang untuk meruntuhkan tembok logika tersebut. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah demonstrasi kekuasaan mutlak yang melipat jarak dan menghentikan waktu. Sebuah peristiwa agung yang mengajak kita berhenti sejenak, menundukkan akal, dan membiarkan iman berbicara. Bagi kita manusia, waktu berjalan linier, detik demi detik berlalu tanpa bisa diputar ulang. Namun bagi Sang Pencipta waktu, konsep ini tidak berlaku. Berdasarkan kitab suci, Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hukum fisika yang Dia ciptakan sendiri. Jika ilmu pengetahuan modern baru mengenal konsep relativitas waktu di abad ke-20, Islam telah memperkenalkannya melalui peristiwa Isra Mi'raj ribuan tahun silam. Ketika Zat yang menciptakan waktu berkehendak, 1 detik di dunia bisa meluas menjadi perjalanan panjang menembus dimensi langit, membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah milik makhluk, bukan milik Khalik. Perjalanan ini dimulai dengan Isra, sebuah pergerakan horizontal dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Bukan dengan kendaraan biasa, namun dengan buraq, makhluk yang digambarkan memiliki kecepatan melebihi kilat. Dalam sekejap mata, jarak ratusan mil terlipat. Ini mengajarkan kita bahwa ketika Allah memperjalankan hambanya, maka hukum gesekan, gravitasi, dan inersia tunduk di bawah perintahnya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada hambatan ruang. Masjidil Aqsa yang jauh di mata menjadi dekat dalam realitas keimanan. Kemudian terjadilah Mi'raj, kenaikan vertikal dari bumi menuju langit ke-7. Ini adalah fase di mana logika manusia benar-benar harus berhenti. Menembus lapisan atmosfer tanpa baju luar angkasa, melewati satu demi satu pintu langit, dan bertemu dengan para nabi terdahulu. Ini adalah perjalanan lintas dimensi. Menurut ajaran agama, setiap langit memiliki penjaga dan penghuninya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa alam semesta ini jauh lebih luas, lebih hidup, dan lebih kompleks daripada sekadar planet-planet mati yang kita lihat melalui teleskop. Ada kehidupan rohani yang agung di atas sana. Puncak dari perjalanan ini adalah Sidratul Muntaha, sebuah titik di mana pengetahuan makhluk terhenti. Bahkan malaikat Jibril, sang penyampai wahyu yang agung, tidak sanggup melangkah lebih jauh. Di tempat inilah batas antara pencipta dan ciptaan menjadi sangat tipis, namun tetap tegas. Di sini, di tempat yang tidak terjangkau nalar, Rasulullah menerima perintah langsung tanpa perantara. Ini menyimbolkan bahwa ada wilayah dalam kehidupan ini
yang tidak bisa dijangkau oleh akal rasional, melainkan hanya bisa dimasuki dengan kepasrahan total dan hati yang bersih. Dari perjalanan sedahsyat itu, apa yang dibawa pulang? Bukan emas, bukan kekuasaan, melainkan perintah solat. Awalnya 50 waktu, kemudian dengan kasih sayang Allah diringankan menjadi 5 waktu. Namun pahalanya tetap setara dengan 50 kali. Solat adalah mi'raj bagi setiap orang beriman. Jika Rasulullah naik ke langit untuk menemui Allah, maka kita sebagai umatnya cukup bersujud untuk bertemu dengannya. Solat adalah koneksi langsung, sebuah teknologi spiritual yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam semesta 5 kali sehari melampaui ruang dan waktu. Salah satu detail paling mencengangkan dalam riwayat peristiwa ini adalah durasi kepulangannya. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah kembali ke tempat pembaringannya, tempat tidurnya masih terasa hangat. Ada juga riwayat yang menyebutkan air yang tersenggol belum sempat tumpah habis. Ini mengisyaratkan bahwa perjalanan menembus 7 lapis langit itu terjadi dalam fragmen waktu yang sangat singkat di bumi, atau mungkin waktu duniawi dibekukan sementara waktu ukhrawi berjalan. Ini adalah bukti nyata bahwa bagi Allah memanipulasi waktu semudah membalikkan telapak tangan. Ketika pagi menjelang dan berita ini tersebar, banyak yang mencemooh dan menggunakan logika matematika untuk membantah. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengajarkan kita cara merespons dengan iman. Jika dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Isra Mi'raj bukan untuk diperdebatkan dengan kalkulator, melainkan untuk direnungi dengan hati. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk rendah hati, mengakui bahwa di luar nalar manusia yang terbatas, ada kekuasaan Allah yang tanpa batas. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu melihat kebesarannya, melampaui sekadar apa yang terlihat oleh mata.